Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, Eka apa ya bos? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 suku Dani akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Dimas Nugroho Prasetyo. Saya Nadia Fitrianto. Saya jadi Ahmad Ilham. Saya Debbie Fahyana. Selamat menyaksikan. Suku Dani Papua. Suku Dani atau suku Hubula adalah sekelompok suku yang mendiami wilayah lembah Balim di Pegunungan Tengah, Papua, Pegunungan Indonesia. Pemukiman mereka berada di antara Bukit Herzberg dan Grassberg di Kabupaten Jayawijaya serta sebagian di Puncak Jayawijaya. Suku ini hidup berkelompok. Mereka juga masih memegang teguh adat dan kebiasaan dari nenek moyang dan masih menggunakan teknologi Neolitik dari masa lalu. Asal-usul suku Dani Papua. Keberadaan suku Dani sebagai suku asli di tanah Papua sudah dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai penelitian dari berbagai negara pun banyak dilakukan untuk mencari tahu seputar kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu penelitian awal dan bersentuhan langsung dengan suku Dani adalah ekspedisi gabungan secara Amerika dan Belanda pada tahun 1926 di bawah pimpinan Striling. Dani sendiri diberikan oleh para peneliti pada ekspedisi ini tersebut. Menurut Erok, arti nama Dani ini berasal dari bahasa Mali, yakni Dani yang berarti sebelah timur arah matahari terbit. Para penduduk asli suku Dani yang tidak tahu siapa yang memberikan nama suku mereka. Namun mereka mengenali Dani sebagai arti perdamaian. Namun kemudian masyarakat suku Dani memiliki percayaan bahwa nenek moyang yang mereka berasal dari orang Bali. Kedua daerah yang ada di sebelah timur sebelah Bali sekarang wilayah Balimo dan Kabupaten Yahobima. Wujud budaya. Makanan khas, papeda, bubur bertekstur lengket, mirip lem yang punya rasa tawar ini mempunyai posisi yang amat penting. Bagi masyarakat suku Dani sendiri, papeda merupakan makanan tradisional yang sangat dihormati. Biasanya, makanan ini selalu tersaji ketika ada upacara adat ritual suku. Yang kedua, ulat sagu atau disebut juga ulat sagu ini berasal dari pohon sagu yang dipotong, kemudian batangnya dibiarkan membusuk sampai muncul ulat-ulat. Untuk mengambil ulat-ulat, itu batang sagu dibongkar atau dibuka dengan kakak. Pakaian adat, satu pakaian halim yang telah dikenal dengan sebutan KTK. Fungsi KTK ialah menutupi area kemaluan pria dan pakaian ini normal digunakan. Dua, pakaian yakai dipakai oleh kaum wanita yang sudah memiliki terbuat dari kulit. Pakaian sali dipakai oleh gadis Papua, hanya boleh digunakan oleh para gadis. Warna sali hanya terdiri dari satu warna, yakni warna coklat. Sali mirip seperti rok wanita, tapi terbuat dari bahan kulit kayu dan sagu kering. Bagian dalam dipanjang dari bagian luar. Cara memakainya adalah dengan melilitkan ke pinggang dan diikat dengan simpul. Bahasa Lembah Besar Dani atau bahasa Dani adalah salah satu bahasa Papua yang memiliki paling banyak penduduk di Pulau Papua. Kebanyakan penduduknya adalah suku Dani yang tinggal di Lembah Balim di Provinsi Papua Pegunungan. Bahasa ini secara aktif dituturkan dan dipakai oleh suku Dani dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, rukun bahasa Dani telah dianggap sebagai bahasa antara di wilayah Pegunungan Tengah sekitar Kabupaten Jayawijaya. Parang nabur, senjata ini berbentuk seperti pedang dengan ujung yang runcing dan tajam di satu sisi. Parang nabur terbuat dari besi dan memiliki hiasan berupa ukiran geometris di bagian gagang. Parang ini digunakan sebagai senjata utama dalam berbagai pertempuran, baik melawan tentara, polisi, maupun milisi. Parang ini juga digunakan dalam sebagai simbol perlawanan, kebebasan, dan kemerdekaan.
Tarian selamat datang berfungsi sebagai bagian penyambutan tamu-tamu. Tarian ini adalah sebuah penghormatan pada siapapun yang dianggap sebagai teman atau saudara oleh suku Dani. Layaknya sapaan untuk mempersilahkan tamu memasuki rumah, tarian ini pun dilakukan sebagai bentuk keramahan suku Dani sebagai tuan rumah. Tari perang Papua, jenis tarian yang ditampilkan oleh penari pria secara berkelompok biasanya dipentaskan oleh minimal 7 orang pria. Tari perang Papua umumnya digelar di tanah lapang saat perang menjelang malam hari. Tari perang digunakan sebagai salah satu tarian penyambut wisatawan yang datang ke Papua. Rumah Honai merupakan salah satu rumah khas Papua, namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Hanya dapat ditemui pada suku Dani, tepatnya di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Honai merupakan sebutan untuk rumah adat dan ditempati oleh laki-laki. Sementara itu, rumah untuk perempuan memiliki sebutan yang berbeda, yaitu EBAI. Keduanya sama-sama rumah khas Papua dan mampu menampung 5 hingga 10 orang. Alat musik kecapi mulut terbuat dari bahan bambu dan berasal dari suku Dani di wilayah Lembah Baliem. Kecapi mulut dimainkan dengan cara menjepit bibir pada bagian tertentu. Kemudian kecapi mulut ditiup sambil menarik bagian tali dan alat musik ini sehingga penggunanya dapat mengatur nada yang dihasilkan. 2. Ikan terbuat dari bambu yang memiliki ruas dan bambu yang berongga. Alat musik ini berbentuk lonjong, namun ukurannya cukup kecil. Biasanya dimainkan oleh para pria suku Dani. Pemain pikon cukup menarik lidi yang ada pada bagian pangkal. Kemudian penggetar di dalam pikon akan menghasilkan suara yang terdengar khas. Tradisi perang. Tradisi ini menyimbolkan bentuk harga diri yang harus dijaga pada zaman dahulu. Namun pada saat ini tradisi perang hanya dijadikan tontonan untuk para wisatawan yang datang berkunjung. Tradisi iris telinga atau palet juga dipakai untuk berkabung. Mereka mengiris telinga untuk menunjukkan bakti mereka dan tanda cinta mereka terhadap anggota keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, untuk menghormati anggota keluarga yang sudah meninggal, masyarakat suku Dani juga menggunakan tradisi potong jari serta tradisi mandi lumpur. Ciri khas. 1. Dani tidak mengenal konsep keluarga Dani. Ibu, bapak, serta anak tinggal serumah karena menetapkan sistem komunal atau komunitas. 2. Menetapkan tradisi pernikahan bersifat poligami. 3.
juga memiliki kepercayaan menghormati arwah nenek moyang. 4. Mata pencaharian masyarakat Deni adalah bercocok tanam serta berternak babi. 5. Rumah dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin penghuninya. 6. Masih mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti anyaman bambu, akar, ilalang, atau kulit kayu. 7. Menggunakan bahasa asli Dani saat berkomunikasi, meskipun sebagian besar masyarakat Dani dapat berbahasa Indonesia. Tantangan ancaman eksistensi suku. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi dapat mengancam kelestarian tradisi dan kebudayaan suku Dani. Konflik antara kelompok-kelompok bersenjata, baik dari internal maupun eksternal, dapat mengganggu kehidupan sehari-hari suku Dani dan memperburuk situasi kemanusiaan di daerah mereka. Ekspansi pembangunan infrastruktur dan ekonomi dapat menyebabkan penggusuran dan pengambilan lahan tradisional yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi produksi pangan dan sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan mereka. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pengetahuan tentang kesehatan. Virus dapat meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan eksistensi suku. Membantu suku Dani mengembangkan keterampilan dan usaha ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Memberikan akses pendidikan yang lebih baik, termasuk pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk membantu memperkuat kapasitas dan kemandirian suku Dani. Mendukung inisiatif pelestarian budaya suku Dani, termasuk pengajaran bahasa dan tradisi budaya kepada generasi serta mempromosikan kebanggaan akan warisan budaya mereka. Memperjuangkan perlindungan hak prestasi budaya, termasuk hak tanah dan sumber daya alam yang tradisional serta menjaga kelanjutan lingkungan hidup mereka. Mendorong partisipasi aktif Dani dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan wilayah mereka sehingga mereka memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Sekolah semua telah menyimak presentasi terkait suku Dani. Kami harap sekolah mendapat banyak pengetahuan baru tentang suku Dani. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.